Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Putri dari Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan membacakan presentasi saya yang berjudul yang pertama, perkembangan kajian ilmu pemerintahan. Government ke governance. Definisi government atau pemerintah adalah lebih mengacu kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Sedangkan governance seringkali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses di mana keputusan diimplementasikan atau tidak. Kaitannya adalah dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan harus memenuhi kriteria good governance agar terciptanya pemerintahan yang baik, akuntabel, transparansi, efisiensi, profesionalisme, efektivitas, dan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu governance. Muncullah konsep governance yang menggantikan konsep dalam aspek maupun kajian pemerintah. Penggunaan istilah governance sebagai konsep berbeda dengan government mulai dipopulerkan secara aktif oleh Bank Dunia pada tahun 1989. Governance termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat baik pemerintah maupun non-pemerintah. Selanjutnya, governance mendefinisikan 3 ranah penting yang harus diperhatikan dalam kajian politik dan pemerintahan, yaitu yang pertama negara, yang kedua masyarakat, yang ketiga pasar. Melihat bagaimana hubungan di antara ketiga ranah tersebut. Perbedaan government dan governance. Governance mengarah kepada politisi atau lembaga pemerintah yang bertugas melayani masyarakat. Sedangkan governance tidak lunak, dalam artian tidak hanya pemerintahan atau birokrasi yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi juga memberikan ruang dan andil dari masyarakat dan pihak lain non-pemerintah. Yang kedua, masyarakat hanya bersifat pasif atau hanya semata-mata yang menerima pelayanan begitu saja. Sedangkan governance model pemerintahannya yang sangat dinamis. Yang selanjutnya, kritik terhadap governance. Yang pertama dianggap sebagai model imperialisme dan kolonialisme baru. Yang kedua, muncul pemikiran untuk menghubungkan kemandirian sebuah negara berkembang dengan praktek-praktek sistem dunia secara universal. Yang ketiga, kegagalannya dalam memasukkan arus globalisasi dalam figura analisisnya. Yang keempat, dicurigai sebagai pola barat yang dipaksakan untuk negara berkembang. Yang selanjutnya ada governance. Konsep ini muncul akibat banyaknya kritikan dari negara berkembang yang menganggap good governance adalah sebuah konsep kapitalisme negara maju atau negara donor. Pengertiannya, kata soundness digunakan untuk menggambarkan karakteristik governance dengan kualitas unggul dalam fungsi, struktur, proses, nilai, dimensi, dan elemen yang dibutuhkan dalam governing dan administrasi. Selanjutnya ada sistem pemerintahan yang bukan hanya mantap secara demokratik dan handal secara ekonomi, politik, demokratik, konstitusional, organisasi, administratif, manajerial, dan etika, akan tetapi juga kokoh dan mandiri secara global dalam interaksinya dengan negara lain atau bangsa lain. Sound governance terkait secara langsung atau tidak langsung yang terhubung dengan berbagai sistem global untuk memeriksa opsi, solusi, dan masalah tata kelolaan pemerintah. Namun, konsep sound governance tidak begitu populer karena ketersediaan literatur yang terbatas dan implementasinya dalam aktivitas pemerintah dan organisasi jarang terungkap. Para pakar lebih menyukai makna sustainability development daripada makna sound. Selanjutnya ada penerapan sound governance. Diadopsi oleh universitas sebagai landasan untuk bekerjasama dengan universitas internasional dan berupaya untuk menjadi organisasi yang unggul, menumbuhkan daya saing tingkat nasional dan internasional. Namun kendala yang bersifat politik, ekonomi, maupun budaya menjadi beberapa masalah penghambat inisiasi sound governance. Selanjutnya ada dynamic governance. Konsep dynamic governance adalah bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi
dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat, sehingga kebijakan, institusi, dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat. Selanjutnya, menekankan untuk memperhatikan faktor eksternal lingkungan kebijakan. Selanjutnya, konsep dynamic governance akan lebih bermanfaat apabila kebijakan pemerintah turut berinovasi. Landasan dynamic governance adalah budaya kelembagaan suatu negara yang ditunjukkan dengan 3 faktor kemampuan dinamis, yaitu yang pertama, berpikir ke depan atau thinking ahead, yang kedua, berpikir kembali atau thinking again, yang ketiga, berpikir sepanjang mengarah kepada pelaksanaan kebijakan yang adaptif atau thinking across. Selanjutnya, faktor pendorong dynamic governance. Yang pertama, komitmen, yang kedua, pengisian jabatan, yang ketiga, pragmatisme, yang keempat, kemampuan sumber daya, yang kelima, semangat tidak korupsi, yang keenam, berorientasi pasar, yang ketujuh, berorientasi jangka panjang, yang kedelapan, nasionalisme, dan yang kesembilan, disiplin dan ikut serta. Penerapan dynamic governance. Contohnya, negara Singapura menerapkan konsep dynamic governance dalam aktivitas pemerintah. Mereka melakukan modernisasi birokrasi, mengadopsi merit system untuk menempatkan para pejabat negara, sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan. Di Indonesia, implementasi dynamic governance telah dilakukan oleh beberapa dynamic leaders seperti Wali Kota Surabaya, Bupati Jemberana 1 Gede Winasa, dan Wali Kota Tarakan Yusuf SK. Beragam layanan integrasi dengan teknologi seperti e-health yang merupakan aplikasi pendaftaran di puskesmas maupun rumah sakit. Ada pula e-kios yang memudahkan masyarakat dalam mengurus pendaftaran perizinan. Selanjutnya ada governance, open governance. Open governance didefinisikan sebagai tindakan dari transparan, partisipasi, dan kolaborasi. Open government berkomitmen untuk merumuskan action plan atau rencana aksi di negaranya masing-masing yang dirumuskan dan diimplementasikan melalui konsultasi berkala bersama dengan berbagai elemen termasuk masyarakat. Menekankan kepada prinsip transparansi tinggi data pemerintah untuk dapat dikonsumsi oleh publik dengan cara memanfaatkan teknologi informasi.
Histori dari Open Government. Gerakan ini menjadi populer setelah adanya Memorandum on Transparency and Open Government oleh pemerintah Barack Obama pada tahun 2009, diikuti oleh peluncuran data GovCool oleh pemerintah Inggris pada tahun 2010. Muncul portal dan pemerintah yang terus menyebar, dibuat oleh pemerintah dan independen multilateral. Di Indonesia, gerakan Open Government ini telah direspon oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang Lo and Swang 2015 menemukan secara khusus faktor-faktor yang berpengaruh dan dampaknya terhadap inisiatif Open Government diselidiki dari 4 perspektif, yaitu yang pertama legislasi dan kebijakan, yang kedua teknologi, yang ketiga organisasi, yang keempat lingkungan. Penerapan dan kegagalan Open Government. Yang pertama, diterapkan di negara Amerika Serikat. Konsep ini tidak selalu positif dalam pelaksanaannya, bisa dilakukan di tempat berlainan. Seperti misalnya Belanda mengadopsi Open Government namun terdapat efek negatif dari penerapannya. Yang kedua, menekankan inovasi dan keterbukaan dalam arti transparansi yang disempurnakan terkadang dilakukan oleh kolaborasi antara publik dan swasta, namun gagal mencapai keterbukaan dalam pengambilan keputusan meski telah dipaksa oleh dorongan menuju inovasi dalam proses pembuatan kebijakan sudah terkonsolidasi secara mekanisme. Bukan perubahan substantif atau studi komparatif antar negara Prancis, Italia, Spanyol, dan Inggris. Materi yang kedua ada perbandingan konsep tata kelola pemerintahan, yaitu sound governance, dynamic governance, open governance. Yang pertama dari fokus dynamic governance, global collaboration network and innovative. Kalau sound governance, tacit and explicit knowledge and innovation. Sedangkan open government, transparency and innovation. Dari konsep tata kelola pemerintahan, dari dynamic governance, dimensi yang mencakup yaitu 1 proses, 2 struktur, yang ketiga kognisi dan nilai, yang keempat konstitusi, yang kelima organisasi dan institusi, yang keenam manajemen dan kinerja, yang ketujuh kebijakan, yang kedelapan sektor, yang kesembilan kekuatan internasional atau globalisasi, dan yang terakhir ada etika, akuntabilitas, dan transparansi. Sedangkan dari sound governance ada elemen yang pertama kultur atau institutional culture, yang kedua ada capabilities atau thinking ahead, thinking again, and thinking across, yang ketiga change atau adaptive policy. Sedangkan dari open government ada 3 pilar utama, yang pertama transparansi, partisipasi, dan ketiga kolaborasi. Perbandingan yang kedua yaitu pada kekuatan. Dari dynamic governance, kerjasama internasional akan lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai masalah suatu negara atau organisasi. Dari sound governance, dorongan untuk terus meningkatkan tacit dan explicit knowledge. Dari open government, transparansi dan peluang melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas dan pengawasan pemerintah menjadi lebih besar. Dari kelemahan, dynamic governance, kelemahannya yaitu kurang populer dalam implementasinya untuk aktivitas pemerintah dan organisasi. Dari sound governance, kelemahannya akan tidak bermakna apabila birokrasi yang korup, spoil system, nepotisme, dan masyarakat belum sepenuhnya demokratis untuk mengawasi aktivitas pemerintah. Dan yang terakhir dari open government, keterbukaan belum tentu akan berkontribusi signifikan terhadap transparansi. Sekianlah dari materi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.